Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil ambil mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Qala Allah ta'ala bi qadrihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak sekalian, terakhir saya ceramah membahas masalah lari cukup banyak yang bilang, baru sekarang saya tahu ternyata wudhu saya itu tidak sempurna. Alhamdulillah sekarang jadi sempurna kan, alhamdulillah. Lagi pertanyaan ini pertanyaan hukum, Kiai, kenapa yang dijadikan rukun itu cuma 4, cuma wajah, tangan, siku, rambut, dan kaki? Kenapa enggak telapak tangan 2 kanan kiri tidak dijadikan rukun? Kan itu awal daripada wudhu kan, itu sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu jawabannya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Lihat ya, semua lihat supaya semua orang belajar langsung dari situ. Itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idz kuntum ila sholati, wahai kalian orang beriman, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa adiyakum ilal marafiqi, dan tangan kamu sampai batas siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kamu, wa arjalakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai batas mata kaki, sampai kedua mata kaki Ka'bain itu. Kalau Nabi mencontohkan, jadi cuma 4 itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah dalil para ulama menetapkan 4 itulah yang menjadikan rukun, yang kalau salah satu tidak dibasuh berarti wudunya batal, berarti wudunya tidak sah, berarti salatnya pun tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengajarkan di waktu membasuh wajah itulah baru mengucapkan niat wudhu. Saya tidak sepakat. Kalau begitu kita menafikan yang sebelumnya, menafikan kita membasuh tangan kanan, telapak tangan kiri, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, bersungguh-sungguh, kata Nabi. Harusnya niat dibaca sebelum semuanya. Sebelum kita membasuh telapak tangan, kita niat. Nawaitul wudu al-rafil hadasi askur. Di bahasa Indonesia aja. Niat saya berwudu. Untuk orang tidak bisa bahasa Arab, paling bagus pakai bahasa Indonesia. Supaya hati kita bisa ngikutin mulut kita. Niat saya berwudu. Apa sih substansi wudu? Mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Untuk engkau ya Allah, karena engkau ya Allah saya kerjakan ibadah saya. Dan niat itu rukun. Kalau niat tidak dibaca, batal semua ibadahnya. Bukan cuma wudu. Sholat pun tanpa niat batal sholatnya. Puasa pun tanpa niat batal sholatnya. Jadi niat itu rukun di dalam sebuah ibadah. Dan Nabi tidak mengajarkan talafuz biniat, tidak pernah ada. Nabi ngajar usolli fardad zuhri, nggak ada dari Nabi. Nggak ada hadis Nabi pernah mengajarkan seperti itu. Kata beliau tempatnya niat itu dalam hati. Adalah guru-guru kita para ulama salaf mengajarkan ucapkan supaya mulut kamu membantu hati kamu, ya saya sepakat itu. Ucapkan usolli fardad zuhri, tidak harus dalam bahasa Arab. Niat saya melaksanakan salat zuhur 4 rakaat menghadap Ka'bah, lillahi ta'ala. Oke. Niat sholat itu belum sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kita masuk ke dalam sholat. Sejak itu kita tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Sebelum itu kita belum masuk ke dalam sholat. Jadi boleh-boleh aja kita niat pakai bahasa Indonesia. Saya malah ngajarkan untuk saudara-saudara saya yang belum mengerti bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Supaya hati kita mantap. Saya sholat untuk engkau ya Allah, karena engkau saya berikan sholat saya. Itu harus mantap di dalam hati kita. Begitu Allahu Akbar, kenapa? Makanya takbir pertama disebut takbiratul ihram. Takbir lain cuma takbir aja. Karena takbir ini ada takbir yang mengharamkan. Haram ngobrol-ngobrol, haram makan-makan, minum-minum. Di sebelah takbiratul ihram. Jadi niat itu adalah sesuatu yang rukun. Bahkan kemarin kita bahas, ayo niat itu jangan cuma lagi sholat jadi haji. Baru niat. Setiap aspek kehidupan kita niatkan sebagai bagian ibadah kepada Allah. Karena Allah berfirman,
jadikan manusia dan jin untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita jadikan setiap hari kita, setiap detik waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Tidur pun kita jadikan ibadah. Asal niat. Ya cuma niat saya tidur lillahi ta'ala, cuma segitu gampang sekali. Tapi setan akan membuat kita lupa. Nah kalau tidur tuh rasanya mikir-mikir yang lalu-lalu yang akan datang. Setan akan membuat kita lupa. Cuma niat saya tidur lillahi ta'ala. Sekurang-kurangnya baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang. Kok segitu aja tidur, sepanjang tidur kita dihitung ibadah, dikasih pahala ya Allah. Dia mati waktu tidur, dia syuhada. Dia mati sedang di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar yang sederhana. Kalau tidur jangan pernah lupa niat saya tidur lillahi ta'ala. Mungkin baca Fatihah sekali, Qul sekali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Ini dikerjakan Nabi. Nabi malah diulang sampai 3 kali. Fatihah lagi, Qul lagi, Falaq lagi, ulang lagi Fatihah lagi, Qul lagi, Falaq sampai 3 kali. Beliau tiapkan di tangan, wah dia sapukan di kepala sampai kata. Itu beliau kerjakan. Kita asal bisa sekali, alhamdulillah. Kiai udah dapat semuanya, Falak Binas dapat, apalagi ayat kursi. Sudah apa Kiai? Setelah takhawatin wal makarah. Ini adalah ayat yang kita harus hafal. Semua orang Islam harus hafal ayat 284, 285, 286. Ini sudah saya jelaskan tiap hari. Turunnya pun hebat sekali. Hebat sekali ketika Nabi sedang malaikat Jibril sedang berdua, kata Jibril, Muhammad lihat ke langit itu pintu terbuka. Itu pintu belum pernah terbuka sebelumnya. Lihat sekarang terbuka. Dari sana turun 2 cahaya menghampiri Rasulullah, memberikan kepada Nabi, dan itu adalah surat Al-Fatihah dan khawatimnya Al-Baqarah. Khawatim Al-Baqarah itu luar biasa. Di belakangnya sebuah doa yang luar biasa. Ya Allah, jangan doa hukum kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Luar biasa itu. Luar biasa. Sayangilah kami. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, tolonglah kami dari orang-orang, dari golongan-golongan yang kafir. Itu luar biasa. Jadi kalau itu aja dibaca, itu aja yang sudah alhamdulillah. Apalagi Kiai astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Sini alhamdulillah. Tidur tadi ibadah. Kerja kita berangkat kerja kita niatnya saya kerja cari nafkah untuk keluarga. Lillahi ta'ala. Sepanjang kerja dikasih pahala oleh Allah. Sepanjang kerja dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba belajar dari hal yang sederhana. Mandi kita niat saya mandi, bersihkan jasmani rohani lillahi ta'ala. Buang dosa, buang sial, buang penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi kita akan jadi ibadah. Jadi tadi kita bahas sampai ke kenapa cuma 4 itu jawabannya ada surat Al-Maidah. Lihat Al-Maidahnya ya. Kalau teruskan Al-Maidah tadi itu akan sampai kepada ayat-ayat tayamum. Jadi tayamum itu diturunkan di 2 ayat, yakni surat Al-Nisa 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Tapi bunyinya sama. Bunyinya itu famsahu biwujuhikum wa aydikum. Bunyinya sama. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kita melakukan itu semuanya. Dan itu ditunjukkan oleh hadis. Dan kita bahas tempo hari ada 3 cara melakukannya. Yang pertama adalah tentu niat. Setelah niat bismillahirrahmanirrahim mengambil debu ke wajah, mengambil debu lagi sampai ke siku. Kemudian yang kedua adalah setelah niat bismillahirrahmanirrahim mengambil debu ke wajah, kemudian langsung ke telapak tangan dari kiri sekali sudah. Satu lagi adalah melapuk debu ke wajah, melapuk debu lagi ke tangan, telapak tangan kanan dan kiri. Pertanyaannya hebat sekali pertanyaannya. Yai, apakah Nabi mengajarkan sebuah cara ibadah dengan 3 cara? Yai bilang semuanya benar, nggak ada yang salah, karena didukung hadis yang benar. Apakah Nabi mengajarkan kepada sahabat ini begitu, sahabat ini lain lagi, apa seperti? Oh tidak, pasti tidak itu. Lalu kenapa jadi seperti itu? Itu karena serapan dari sahabat-sahabat tadi. Dan hadis itu kita tahu dari sahabat turun kepada tabiin, terus ke bawah berturut-turut. Pertama sarapan itu kita tahu kalau zaman kecil kita suka bisik-bisikan 10 orang berderet, kita bilang di sini di dalam kaktus ada ubur-ubur. Sampai di sana bunyinya bukan situ lagi. Di sana layangan putus katanya di ubur-ubur. Layangan putus di ubur-ubur katanya. Pertama itu. Kedua adalah Nabi itu melarang. Hadis itu ditulis.
Waktu beliau sedang hidup, masih hidup, kalau turun hadis, kata beliau, ini jangan hadis. Nanti kecampur-campur sama Quran. Kamu apal-apal aja, Rasulullah. Kamu apal-apal aja. Jadi segitu lama beliau hidup, begitu banyak hadis, ribuan hadis, semuanya tidak ditulis. Semua cuma diingat-ingat di apal-apal. Itulah kemudian banyak sekali sedikit. Tapi kalau katanya kalau ijtihad itu kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Jadi nggak ada yang salah, benar terus semuanya. Sepanjang masih kita ikutin sebuah ikutan, benar aja. Dan terus ke bawah lagi, ada ayat yang menjadi, ayat itu bunyinya ada, Aula mastumun nisa. La mastumun nisa. Batal wudhu kamu apabila kamu menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Ini saya tahun 75. Udah 58 tahun yang lalu. Ke guru hadis saya, guru, apakah pernah Nabi bilang kalau sentuhan kulit kaki perempuan wudhu batal? Tidak. Tidak ada hadis Nabi seperti itu. Yang bilang batal siapa guru? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang batal kenapa guru? Nafsirkan ayat aula mastumun nisa. Atau apabila kamu menyentuh perempuan. Lah Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Guru, bukankah ada hadis Nabi waktu beliau sedang iktikaf, beliau julurkan kepalanya ke dalam masjid, rambutnya disisir oleh Bu Aisyah. Iya, tapi nggak dipegang kepalanya, disisir aja gini. Guru, bukankah ada hadis Nabi, beliau kalau sedang salat malam itu, karena kamarnya kecil, kalau beliau sujud, itu kaki Ibu Aisyah itu melintang. Beliau angkat tuh kaki, beliau sujud. Beliau bangun berdiri, itu kaki melintang lagi. Setiap kali sujud, diangkat ya. Sujud lagi. Berarti kan Nabi pegang kakinya. Oh enggak, itu kan ada kainnya, pegang cempalnya kainnya. Dia pegang lagi. Guru, bukankah ada hadis Nabi, beliau pernah mencium istri beliau, Ibu Aisyah, kemudian dia langsung salat tanpa wudhu. Beliau mulai diam gitu. Guru, bukankah sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat tadi, bukan sentuhan kulit, itu sentuhan tempat tidur, sentuhan jima, sentuhan hubungan suami istri. Beliau lebih diam lagi. Saya ikut kamu. Ya, sejak 75 saya tidak pernah membatalkan wudhu saya kalau saya sentuhan kulit. Tapi jangan terus kita orang salah-salah, yang benar semuanya benar aja. Itu kan keyakinan kita. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang hebat. Beliau sendiri guru saya yang bilang kalau kita ketemu sebuah pendapat sahabat, yang nomor satu adalah yang kita dulukan sahabat empat sahabat Nabi utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu siapa? Setelah itu Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi, anak paman beliau Abbas. Dan beliau sudah ikut Rasulullah sejak kecil. Dan beliau itu muridnya Nabi dan penulis wahyunya Nabi. Jadi beliau tuh tahu setiap ayat itu turunnya di mana, asbabun nuzulnya apa. Beliau paling tahu. Kalau ketemu Ibnu Abbas dan yang lain, ikut Ibnu Abbas. Beliau ngajarin saya, kan gue bilang, tadi Ibnu Abbas. Iya benar katanya. Tapi ya jangan dijadikan pertentangan. Jadi ribut karena masalah seperti itu. Kalau sampai yang bilang itu batal, itu apa-apa. Batal. Tapi juga jangan kita sengaja, nggak batal terus. Dan saya muridnya Imam Ghazali. Saya berpendapat, nggak usah disentuh. Dilihatin dari jauh dengan nafsu gitu. Mengiler, cantik, ya Allah, batal udah ini. Batal udah ini. Nah, kelihatannya memang kita masih harus membahas masalah-masalah yang mendasar. Dengan lompat-lompat kejauhan, sementara masalah wudhu, masalah tayamum masih kecacar-cacar. Sekarang kita akan bahas masalah akidah. Itu masalah rukun iman. Kita akan mulai dari sebuah kisah. Nabi pernah bercerita. Ada 3 orang melakukan perjalanan. Ini zaman Bani Israel. Mereka kemalaman, mereka bermalam di sebuah gua di bawah gunung. Di malam hari dilalah terjadi gempa bumi. Sebuah batu segede rumah runtuh menutupi mulut gua. Kata mereka, ya finish lah kita. Dorong-dorong coba, batunya segede rumah. Nggak kuat mereka dorong. Mereka bilang nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita minta tolong kepada Allah. Mulailah orang pertama berdoa, ya Allah, Engkau tahu saya punya seorang sepupu yang sangat cantik. Saya pengen sekali kawin sama dia. Dia kawin sama orang lain. Setelah kawin sama orang lain, dia jatuh miskin. Setelah miskin, dia datang ke saya perlu uang. Kata saya kasih kamu uang asal kamu mau saya gauli. Dia nggak mau. Kedua kali, dia nggak mau. Ketiga kali, ya udahlah mau. Tapi ya Allah, ketika tidak ada yang menghalangi saya untuk berbuat,
Saya ingat kepada Engkau. Saya takut. Akhirnya saya berikan dia uang tanpa saya sentuh, ya Allah. Kalau Engkau ridho perbuatan saya, bukakan mulut gua. Itu tiba-tiba bumi bergetar. Itu batu bergeser sedikit. Tapi belum cukup buat mereka keluar. Sekarang yang kedua berdoa. Yang kedua berdoa, ya Allah, Engkau tahu saya punya orang tua yang sudah sangat sepuh sekali. Setiap hari saya keluar rumah cari nafkah untuk mereka berdua. Satu hari saya pulang cuma bawa segelas susu. Saya lihat mereka ketiduran kelaparan. Saya bangunkan, mereka minum dengan sangat lahap. Padahal saya pun belum makan, belum minum, ya Allah. Saya kerjakan karena bakti saya pada orang tua. Kalau Engkau ridho, bukakan mulut gua. Tiba-tiba bumi bergetar lagi, batu bergeser lagi, belum cukup buat keluar. Yang ketiga sekarang berdoa. Allah, Engkau tahu saya seorang pengusaha. Buruh saya ada banyak sekali. Suatu hari, seorang buruh saya pulang sebelum saya bayar gajinya. Akhirnya gajinya saya belikan lagi sepasang kambing. Akhirnya tuh kambing di atas gunung beranak pinak jadi banyak sekali. Setelah sekian lama dia datang, mana gaji saya? Kata saya tuh kambing di atas gunung kamu punya semua. Dia nggak percaya, mana mungkin? Gaji saya kayaknya harga sepasang kambing. Iya, dulu gaji kamu saya belikan sepasang kambing. Sekarang saya taruh di gunung tuh, udah begitu banyak. Semua biangnya kamu punya tuh, anaknya kamu punya, ambil semuanya. Dia pun mengambil kambing itu dengan sangat senang hati. Ya Allah, kalau Engkau ridho perbuatan saya, bukakan mulut gua. Sekali lagi bumi bergetar, itu batu bergeser. Akhirnya mereka keluar dengan selamat. Sekarang, what is the point dari doa kita? Apa inti dari bahasan kita tadi? Apa intinya? Intinya adalah Allah sangat sayang kepada hamba yang kuat menahan nafsu. Karena takut kepada Allah. Tidak berbuat zina karena takut kepada Allah. Kedua, Allah sangat sayang kepada hamba yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketiga, Allah sangat sayang kepada orang yang memegang amanah. Aduh, di zaman sekarang amanah itu harganya murah banget. Sedikit sekali orang yang memegang amanah. Dikasih amanah itu nggak bisa pegang amanah. But that's not the point, bukan itu inti cerita saya. Intinya adalah coba lihat betapa dahsyatnya kekuatan doa. Itu bisa batu segede rumah kegeser dengan kekuatan doa. Itulah kata Nabi, ad-duha silahul mu'min. Ad-duha ruhul ibadah. Doalah senjatanya mukmin. Doalah jiwanya ibadah, intinya ibadah. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Karena kata Nabi juga manusia itu masih di perut ibu 40 hari cuma sperma. Ini ada dalam Quran, dalam hadis. Kalau kita bahas lagi kepanjangan, intinya aja. 40 hari kemudian dia berupa segumpal darah. 40 hari kemudian dia berupa segumpal daging. Dalam 120 hari kandungan Allah meniupkan ruh dan menuliskan nasibnya. Jodohnya, susahnya, senangnya, hidupnya, matinya. Setiap detik kehidupannya sudah tertulis. Inilah rukun iman kita yang keenam, dan kita percaya kepada takdir. Kita percaya apa-apa yang terjadi sudah dalam tulisan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, la kudu ila doa. Tidak bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Doalah kekuatan yang bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Umur pun bisa kita tawar. Itu kalimat guru saya. Mau umur berapa coba bilang? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta, dan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau minta tuh bukan soal bahasanya, tapi soal kesungguhan hati kita memohon kepada Allah. Engkau lah tempat memohon, ya Allah. Saya mohon kepada Engkau, jangan matikan saya sebelum umur saya 90 tahun. Allah pasti akan berikan itu. Dengan kemuliaan, keagungan-Mu saya mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Kita, karena umur kita sudah tertulis akan berapa tahun. Kecuali yang tidak bisa diminta adalah kelahiran bayi. Sudah kita pernah bahas. Apa kita ulang? Yang dalam Quran ada, alastu birabbikum, ala syahidna. Bukankah saya Tuhan kamu? Bahkan kami menyaksikan. Tafsir ayat ini adalah, yang pertama Allah ciptakan adalah ruh manusia. Dari ruh Adam alaihissalam sampai ruh cucu-cucu kita, buyut-buyut kita semua sudah ada. Dan sudah ditakdirkan. Ditakdirkan dari rahim siapa? Dibuahi oleh siapa? Allah sang perencana agung yang membuat orang sering jatuh cinta dan kemudian kawin. Allah sang perencana agung. Kenapa dia pacarannya ke sini, kawinnya ke sini? Allah sang perencana agung. Semua sudah tertulis. Jadi kalau orang minta doa saya kepada urusan yang lain, ya saya doakan, saya kasih bacaan begini. Kalau urusan doakan saya kiai supaya saya bisa dapat suami, nah ini yang paling susah. Ini yang paling susah gitu. Ada doa aja, saya kasih bacaan-bacaan supaya hatinya tegar, supaya hatinya kuat. Kalau nggak sekarang punya suami, tidak akhirat punya ada bidadara, maco, gagah, hebat, asik. Mudah-mudahan di dunia pun dapat. Insya Allah itu anak saya yang terakhir. Itu ibunya udah gelisah, terus kenalin kemana-mana, kenalin ke sini. Saya sih anteng aja. Kenalin ke sana, kenalin ke sini.
Kalau nggak ininya nggak akan enggak gitu. Kawinnya sama orang asing. Apa nak asal dia masuk Islam aja ya. Tapi sekarang kamu harus jadi pemimpin dalam rumah tangga kamu. Kamu harus jadi pemimpin. Kalau kamu nggak sholat juga, ya udah kadang sholat semuanya. Pelihara sholat kamu saya rajakan ikut. Lainnya kita bisa minta rezeki, kita bisa minta. Ya, kebetulan minta rezeki. Berkali-kali saya udah bahas berkali-kali setelah ada pertanyaan, Kiai saya hidup saya susah banget. Rumah udah dijual, mobil dijual, nggak punya pekerjaan. Sekarang saya harus kontak orang, rumah saya udah habis gitu. Ya udah saya kasih kontakan rumah ya, saya kasih buat kontakan rumahnya dari saya. Tuh, ini saya apa? Sedekah saya. Saya nggak bilang sedekah. Ini saya bantuin sampai. Tapi ya bulanannya kan yang punya. Oke, bulannya saya bantuin sampai seberapa kuat saya bisa bantuin. Ya, ajarin saya doa untuk bukakan pintu rezeki. Kalau dikerjakan pasti terbuka bukan insya Allah. Apa Kiai? Setiap sholat, setiap badan sholat, asma Allah ya Fatahu ya Razak. Ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak. Ini artinya wahai Tuhan yang membukakan pintu rezeki. Karena kalau pintu rezeki ketutup, setengah mati pun nggak akan kebuka. Apa-apa dikerjakan gagal terus gitu. Apapun dikerjakan gagal terus. Minta Allah bukakan pintu rezeki saya Allah. Ya Fatahu ya Razak. 100 setiap salat tapi terus saja. Ya Fatahu ya Razak. Dan yang kedua adalah ya Kafi yang mugni. Ya Kafi itu yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya mugni itu yang melimpahkan kekayaan. 100. Terus gabung dengan salawat kamilah. Salawat kamilahnya kalau bisa 21. Kalau nggak bisa 11 saja 11 kali. Tapi anggar terus. Pasti kebuka insya Allah. Semua yang saya berikan aja. Jikir ini mereka terbuka alhamdulillah. Semua terbuka, ada aja nanti kesempatan untuk dia Allah memberikan dia rezeki dengan caranya. Jadi tadi kita bahas rukun iman kita yang keenam adalah kita percaya kepada takdir. Dan itu cuma bisa dirubah dengan kekuatan doa. Dan doa itu tidak harus dalam bahasa Arab. Sebagus-bagus doa tentu yang diajarkan Nabi dengan doa yang masyhur paling bagus. Tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kita boleh doa dalam bahasa apapun. Dalam any bahasa. Yang Allah lihat itu bukan mulut kita, yang Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum aw lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah lihatlah hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan doanya mulutnya wah hebat banget. Oh, mana? Mulut bulu mana? Sementara hatinya kabur kemana-mana gitu. Ke pasar-pasar, ke toko-toko, kemana-mana. Coba terpusat hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bahas kemarin saya kepengen semua punya buku Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Tapi sekarang ini hampir tidak ada buku yang tidak dicemari oleh ajaran Wahabi. Menyedihkan memang, menyedihkan. Kalau mau lihat buku itu tafsir Quran tercemar, tidak lihat surat Qaf. Qaf itu surat ke-50 ayat 16. Ayat di depannya itu walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kamilah yang menciptakan manusia. Kami tahu apa-apa yang tersirat di dalam hatinya dan kami lebih dekat kepada dirinya dari urat lehernya sendiri. Kalau Wahab, kalau di dalam tafsir, nur ditafsirkan sebagai para malaikat, itu ajarannya Wahabi. Bahkan kitab-kitab aslinya yang terjemahannya orang, punyanya Salim Bahris pun tiba-tiba berubah kalau percetakannya dia. Kalau dia nyetak, dia rubah artinya. Ajaib. Di depannya sudah bilang, Allah sudah bilang, akulah menciptakan manusia. Aku tahu tersembunyi dalam hatinya. Dan aku lebih dekat kepada urat lehernya. Lah kok aku yang terakhir tapi sebagai malaikat. Dan ini adalah ayat pintu masuk kepada dalam ma'rifat bil qalbi. Tidak mungkin orang bisa mengenal Allah di dalam hatinya kecuali menghayati ayat ini. Aku lebih dekat kepada urat lehernya sendiri. Dan mengenal wahwa ma'akum yang kuntum bersama kamu dimanapun kamu berada. Inilah bunyi judul ceramah kita, bersatu di dalam Allah. Kalau bersatu di dalam Allah itu Allah yang selalu bersama kita. Allah tahu tersembunyi di hati kita. Jadi kita akan malu. Kalau mau berzina kita ingat Allah lagi sama-sama kita, lagi ngeliatin kita. Kalau berbuat curang kita malu sama Allah. Allah di dekat kita, Allah lihat perbuatan kita. Cuma dengan penghayatan ayat inilah orang akan masuk ke dalam kedekatan kepada Allah. Sampai kepada kedekatan kepada Allah. Dimulainya tentu dengan kesucian hati. Bersihkan hati dari usaha penyakit hati. Kemudian hayati ayat ini dengan betul. Bahwa Allah yang selalu bersama kita. Dekat sekali kepada kita. Bukan di langit jauh amat, ada di langit. Dekat sekali.
Dan Allah melihat apa yang tersembunyi di hati kita. Mana lamu matu wasfi subihin nafsu. Dan aku tahu yang tersirat bisikan hati dia. Allah. Karena Allahnya dekat sekali kepada kita, saya akan menyatu dalam diri kita. Oleh Wahabi tafsirkan nahnun itu katanya malaikat. Nggak ketemu lah dia. Nggak mungkin dia jadi wali Allah. Nggak akan mengerti ilmu ma'rifat itu. Kita bahas tempoh hari. Kenapa kebanyakan Wahabi salah menafsirkan Quran dan hadis? Kenapa kita punya tarekoh? Apa pentingnya orang punya tarekoh? Apa ada tarekoh? Itu diajarkan cuma 3 sahabat Nabi yang saya tahu. Abu Bakar, Umar, dan Ali. Itu mengajarkan orang untuk naik derajatnya para wali Allah. Tapi tidak sampai kepada waliullah pun. Mereka mengajarkan kita kesucian hati. Suci dari apa? Suci dari dosa dan suci dari penyakit hati. Jangan mati bawa dosa. Siapapun mati bawa dosa menjerit-jerit dalam kubur dia minta dihidupkan kembali. Jangan mati bawa dosa. Jangan mati bawa penyakit hati. Sombongnya minta ampun. Sombong banget. Aduh, minta ampun. Buang dari hati kita kesombongan. Buang dari hati kebanggaan. Itu aja 2 bisa dihilangkan dari hati kita. Sudah lumayan. Sudah mulai cemerlang hati kita. Dan kita mulai bisa memanfaatkan hati yang bersih tadi untuk mendekat kepada Allah. Tanya kepada Allah. Langsung tanya. Ya Allah, ini maksudnya bagaimana? Allah akan menjawab. Pasti Allah akan menjawab. 2 caranya Allah menjawab. Satu dengan isyarat. Isyarat itu adalah melalui mimpi kebanyakannya. Dan kedua adalah melalui ilham. Tiba-tiba Allah masukkan ke dalam hati kita. Kalau wahyu itu bukan buat kita, buat Nabi. Kita cuma adanya ilham. Masuk ke dalam hati kita tahu jawabannya. Oh, seperti itu jawabannya. Asal kita jaga hati kita, Allah akan selalu menuntun kita. Bahkan kalau mau mati pun bisa tahu. Jika mau sebentar mau mati, bisa tahu lah Allah Subhanahu. Kalau doa enggak, ayo. Ya masih mau hidup lagi enggak? Kalau mau hidup doa sama saya kabulkan lagi. Kasih kesempatan kita untuk berdoa untuk minta ya Allah jangan dong. Jangan mati dulu. Belum selesai urusan-urusan pengajian belum selesai. Dan Allah akan kabulkan. Allah Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang. Apapun yang kita minta Allah kabulkan. Asal niat ibadah. Ya kita mau panjang umur buat ibadah. Kita sampai di rukun iman kita yang ke-6, kita percaya pada takdir. Kita percaya buat takdir tadi sebagian bisa dirubah dengan doa. Dan doa itu yang Allah lihat bukan mulut kita, yang Allah lihat adalah hati kita. Dan doa itu selalu terjadi 4 kemungkinan. Mungkin dikabul sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, minta rezeki yang banyak, Allah berikan rezeki yang banyak. Mungkin kedua dipakai menggantikan dosa. Dikabul anhum min junubihim. Yang ya Allah, minta rezeki yang banyak. Ini sholatnya kurang-kurang, kadang nggak sholat subuh, nggak bangun subuh, kadang nggak sholat maghrib. Akhirnya itu doa habis buat nutup dosanya. Jadi kalau doa kita belum dikabul oleh Allah, jangan buruk sangka. Kemungkinan terbesar doa itu habis buat nutup dosa kita. Ya, supaya jangan berbuat dosa. Ayo lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah menurut para guru-guru kita kebanyakan orang tidak diijabah doanya karena habis buat menutup dosanya. Dan doa meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Sebesar sekali. Asal itu dipelihara setiap waktu, insyaallah doa Allah kabulkan doa kita. Yang ketiga adalah itu doa dipakai menggantikan tulisan lebih jelek. Allah minta rezeki yang banyak, tapi secara tulisan minggu depan mau ketabrak mobil. Akhirnya Allah rezekinya belum dikasih tapi dihindarkan. Ya udah nggak jadi ketabrak mobil. Yang keempat disimpan di akhirat. Sampai waktu mati dia senang, kalau gini doa saya turun di akhirat aja. Allah membalas dengan sangat bagus sekali. Nah, dia mintanya yang muskil. Saya pengen jadi raja. Udah nggak ada raja zaman sekarang. Disimpan oleh Allah doa di akhirat sampai dia senang. Kalau kita kan di dunia kita mau, di akhirat kita mau. Dan Allah akan berikan. Asal dengan sungguh-sungguh Allah berikan. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Sampai Nabi mengajarkan kita, urusan sendal putus kita suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diminta sekali dikasih. 2 kali dikasih. 3 kali dia marah. Lu minta melulu lu. Kerja dong minta melulu. Kalau Allah makin diminta makin sayang. Itu sudah manusiawi. Kalau kita ngasih orang itu orang yang sama besok diminta lagi. Orang yang sama lagi minta tuh di pikiran kita ada lu minta melulu. Padahal untung kita jadi kita, dia jadi dia. Gitu. Bukan dibalik, bukan kita yang jadi dia yang jadi kita. Gitu. Tapi setan yang selalu menggoda kita. Supaya kita pelit banget. Berat mengumpulkan harta untuk kita sedekah itu berat banget itu. Di doa itu sudah kita bahas bahwa sesuatu bisa dirubah dengan kekuatan doa. Kemudian doa itu bisa menghapuskan tulisan yang lebih jelek atau diijabah atau digantikan dosa.
atau gantikan Tuhan lebih jelek, atau simpan di akhirat. Dan doa yang Allah lihat bukan bahasa mulut kita, tapi bahasa hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan kapan saat berdoa yang paling utama? Di antaranya di waktu sujud. Sujud sholat itu saat kita lagi dekat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang sujud tidak berdoa dia rugi. Jadi dekat sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau kita dalam mau doa diucap dengan zahar, itu harus dalam bahasa Arab. Itulah kalau Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min sakhatik, dicatat oleh Bu Aisyah. Karena doanya kedengaran gitu, karena diucapkan. Tapi kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, batal salat kita. Batal, kita nggak boleh. Ucapan dalam hati boleh. Dalam hati itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan syariatiyah, urusan hakikatiyah. Apa sih yang kita ucapkan dalam doa? Kalau dalam sujud salat, kesatu jangan pernah lupa berterima kasih. Kebanyakan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa sahabat tanya Nabi, saya diberikan nikmat, gimana caranya nikmatnya jangan pergi? Ikat kata Nabi. Gimana ikatnya Nabi? Ikat pakai syukur. Kalau kamu dikasih nikmat sehat, syukuri nikmat sehat. Jangan nunggu sakit baru bilang, ya Allah, minta sembuh. Kata Allah, udah kasih sehat. Nggak pernah terima kasih, mas saya kamu. Syukuri nikmat sehat dan kita nggak akan pernah sakit. Saya tidak berdusta. Kita nggak pernah sakit seumur hidup kita. Asal jangan pernah lupa sujud. Nuhun Gusti, diparingan sehat. Saya pun pakai bahasa Sunda terus sujud. Karena dengan bahasa itu saya lebih menghayati doa saya. Saya menghibah-hibah itu, nuhun Gusti, nuhun, ya Allah. Saya menghibah-hibah. Syukuri nikmat sehat. Syukuri nikmat iman. Supaya iman kita jangan dicabut. Nikmat Islam. Sampai kita bilang, terima kasih atas segala nikmat yang tidak sanggup saya hitung satu persatu, ya Allah. Udah, terima kasih. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur. Kiai, saya itu kalau malam susah tidur. Ya, kamu gak pernah syukurin sih nikmat tidur. Bilang Allah, terima kasih ya Allah, diparangi nikmat tidur. Tidur insya Allah. Dan kenapa orang kita nggak bisa tidur? Ngelamun. Kita tuh jiwa kita, jasmani kita dua-duanya harus makan. Apa makanan jasmani kita? 4 sehat, 5 sempurna. Nggak bisa makan nasi, nggak bisa. Harus makan ikan, makan daging, makan sayur, makan buah, vitamin A, B, C, D. Harus komplit. Rohani kita pun harus makan. Apa makanan rohani kita? Zikir Allah. Zikir yang mana? Seluruh zikir sebagai sebuah kesatuan. Dan sholat adalah gambaran kumpulan zikir yang bagus banget. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, salawat Nabi, baca Quran, doa dalam sholat itu. Jadi kalau orang sudah nggak sholat, berarti jiwanya nggak bisa makan. Ya, ada sebuah kisah bagus. Terjadi tahun 90-an. Berarti sudah 30 tahun yang lalu. Ada murid ngaji saya, Kiai, boleh nggak deposito uang di bank? Boleh, ya. Tapi banknya bank pemerintah. Kalau bank pemerintah itu didirikan bukan untuk cari duit, bukan cari laba. Didirikan sebagai agen pembangunan. Jangan terlalu bank swasta. Nggak riba, Kiai? Nggak. Kalau bank pemerintah nggak riba. Saya sarjana ekonomi. Kalau saya bilang kamu nggak boleh taruh uang di bank, ekonomi kita berhenti. Berhenti ekonomi. Asal jangan taruh uang di bank swasta, taruh di bank pemerintah. Dia bawa kiai terkenal dari Jawa Barat ke rumah saya. Habis saya dikuliahin, saya pikir dalam hati, saya juga tahu kiai. Cuman saya kan sarjana ekonomi, panjenengan bukan. Panjenengan nggak ngerti urusan itu. Cuma saya ngomong sedih. Tiba-tiba sebulan 2 bulan kemudian saya disusulin. Si kiai ini sakit. Minta saya tanya apakah dia yang datang ke saya, apakah saya datang ke dia. Minta diobatin oleh saya. Minta diobatin oleh saya. Saya datang, saya masih muda. Saya datang, saya cium tangannya. Saya kenapa kiai? Saya tuh nggak bisa tidur, Raden, katanya. Kalau malam saya nggak bisa tidur, bermalam-malam saya lemas, kan. Saya langsung tahu tuh. Saya langsung tahu. Saya nggak bilang, kamu nggak pernah zikir, nggak bilang itu. Saya cuma bilang, Kiai coba ini baca setiap malam sebelum tidur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Besoknya laporan sudah bisa tidur. Kenapa? Itu ibarat kerbau, kerjanya keras, ngewuluku, nggak dikasih makan. Kan makanan jiwa itu kita zikir. Dan dia habis waktunya buat ngajar. Begitu saya kasih bacaan zikir, dia ngaku loh. Iya, mama teh habis waktunya buat ngajar, katanya nggak sempat zikir. Zikir itu makanan buat jiwa kita. Jadi zikir itu kita perlu buat makanan bagi jiwa kita. Hari kita lagi cerita apa ya, beloknya ke kanan ke kiri. Yang bicara soal doa. Tapi ini juga penting. Penting semua orang tahu kalau tidur itu kalau mau cepat tidur, naik ke tempat tidur tadi niat saya tidur lillahi ta'ala, baca Al-Fatihah sekali, Qul sekali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, ulang lagi. Itu ulang yang kedua ada tidur. Belum sempat ulang kedua ada tidur. Karena jiwa itu begitu dikasih makanan dia tenang. Sebelum dikasih makan dia gelisah. Kelaparan juga. Begitu dikasih makan dia tidur. Kalau sudah selesai 3 kali, Kiai, lagi teruskan dengan ayat kursi, teruskan dengan khawatim al-Baqarah. Kalau masih ada waktu lagi, Kiai,
Astagfirullahaladzim. Ini bacaan hebat sekali. Jadi tadi diantara kalau bagaimana caranya mendapatkan rezeki, kalau Nabi mengajarkan kita bangun kamu di waktu fajar, salat fajar 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Niscaya dunia akan datang dan tunduk kepada kamu. Kamu akan kaya kata Rasulullah. Nabi yang mengajarkan itu. Sudah saya bahas tempo hari, fajar itu adalah 1 jam sebelum subuh. Itu masuk fajar awal namanya. Karena matahari telah mengeluarkan cahaya. Cet, keluarkan cahaya. Ini isya habis, tahajud habis. Ini saat ini kita sebutnya saat fajar. Kalau Wahabi bilang salat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Karena subuh mereka bilang salat fajar. Jadi kalau sunat fajar ya qobliyah subuh. Mereka tidak kenal salat di antara azan pertama, azan kedua. Ini saat yang luar biasa, saat ijabah. Jadi kalau kerjakan seperti itu, percaya saya nggak perlu pakai pil tidur, insya Allah sebentaran aja. Sementara kita bisa tidur. Sudah kita bahas soal doa ya. Doa sudah selesai. 15 menit lagi. Apa-apa kita lanjutkan. Kita masih punya 5 lagi rukun iman kita harus bahas. Ya, sekarang tahu bahwa kita perlu zikir, kita perlu doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berdoa untuk minta jadikan kami orang berbahagia dunia akhirat sepatah kata. Jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Doa itu hebat banget. Bahagia itu harga paling mahal. Allah tidak akan pernah berikan kecuali hambanya yang takwa. Banyak orang kaya raya dia nggak bahagia. Banyak orang hebat-hebat nggak bahagia. Gelisah terus hidup. Kita minta bahagia ya Allah. Nggak salah punya harta 47 turunan. Nggak ada perlunya. Kalau istri bilang, oh mas saya mau. Kita nggak ada perlunya. Jadi tadi Ustadz Kiro sudah membahas hisabnya akan berat sekali. Kalau ada pun kita harus bagikan ke orang-orang itu. Nah, yang penting cukup aja. Mau apa aja bisa. Mau umroh bisa. Mau haji bisa. Beli mobil baru bisa. Pas aja. Pas-pasan. Jangan pernah lupa minta jadikan kami orang berbahagia dunia akhirat. Ini katanya Ibu Dini sudah habis waktunya. Tinggal kita waktu buat berdoa. Baiklah kita berdoa. Sebenarnya saya kepengen kapan waktu kita sebelum doa itu kita berzikir. Zikir dulu baru doa. Itu nggak kebagian waktu pasti. Zikirnya ya udah 20 menit. Mungkin satu waktu begini kita ganti pengajian kita pengajian zikir aja. Ceramah sedikit-sedikit itu diselipin, selipnya kita zikir aja. Kita zikir Zoom. Zikirnya buku kita yang hijau. Ya. Siapa belum punya, ayo. Ini zikirnya. Besok kita zikir aja. Kalau belum punya, ambil dialamin. Kalau 2 saya kasih gratis. Kalau 10 ganti ongkos cetaknya. Berapa ongkos cetaknya begini? 35.000. Itu sekarang sudah dijual di online tuh. Hah? Banyak yang jual. Sembari dia nggak minta izin mas saya. Kalau minta izin biasa nggak minta royalti, kok nggak minta bagian. Kan nggak sopan dia nyetak buku yang nyusunnya masih ada, cetak begitu aja. Itu kalau secara hukum haram. Tapi malah ada Pak yang mau disusun sama dia. Ada. Oh hebat banget. Biar tanggung jawab di akhirat nanti. Nggak masalah, bahasa dia ngaku juga nggak masalah. Yang penting memanfaatkan. Baiklah sekarang kita doa. Tawasul aja ya. Tawasul kepada Nabi. Hadratin Nabi Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abwa'ihi Ibrahim al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilah Adam alaihissalam wa min Hawa wa Idris wa Nuh wa Saleh alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Syuaib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam
Waalaikumsalam wala hadratul hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Bismillahul barakah. Wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamatulhum al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahi jami'i awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi anak Sabandi wa Syekh Matal Badawi wa Syekh Matal Rifai wa Syekh Matal Bunil wa Syekh Matal Tizani wa Syekh Ibrahim Radam Ibrahim Al-Hawas wa Ibrahim Al-Harasani wa Syekh Jafar As-Siddiq wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami Wasai Yusuf Al-Hamdani, Wasai Masnukuni, Wasai Ma'rufil Kurhi, Wasai Sirasati, Wasai Habibul Amin, Wal Hadrati Sayyid Madil Kubra, Wasunan Gersik, Mulana Nabi Mulana Ishaq, Wasunan Abdul dan Wasunan Giri Salatin, Wasunan Wulang, Wasunan Darajat, Wasunan Kalijaga, Wasunan Muria, Wasunan Kudus Syekh Ja'far Sadiq, Wasunan Gunung Jati, Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihissalam wa Abu Yasir al-Qadir Jailani wa Abu Yamin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim bahtu usia Nabi Najalul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan doa saya. Aminnya dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kita kabulkan permohonan saya. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah adada ma'alimullah zinata ma'alimullah min ma'alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sahbihi wa jami'il anbiya'i mursalin jami'a fitul manafasin bi adadi kulli ma'lumilam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah lana wa lam yasallam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna nuqata bi kulli syai'in ilma. Allahumma mujib wajhikal karim wa bismillahir kalimatul hikmah min syarri nafsi min syarri anfusina min syarri ghairi min syarri kulli syai'in marid min syarri kulli dabatin anta akhiru min asyatiha inna rabbuna ala siratin mustaqim. Allahumma mujib wajhikal karim wa bismillahil azim bi kalimatul hikmah min syarri virus corona min syarri marad diabetes min syarri kulli maradin anta akhiru min asyatiha inna rabbuna ala siratin mustaqim. Allah na'udzu biwajhikal karim wa bismillahil azim bi kalimatil hitam min syarri ma anta ahidu min asyatiha. Allahumma anta taksiful maghram wal masam. Allahumma la yahjam juduka wa la yuhla afaduka wa la yanfa'u dzal jaddi min kajad. Subhanakallah wa bihamdika. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana khata'ina kullahum dikahu wa julahu wa awalahu wa akhirahu wa lan yatawassirhu. Allahumma an'izna wazburna wahdina li ahsani amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrifna sayyi'an la yasifu sayyi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana ya Allah. Terimalah pujian puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, dan nikmat lain begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'u amru kulluhu. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Allah, memohon kehadiratmu. Ampuni, limpahkan rahmat kasih sayang, limpahkan rahmat taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami.
Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Engkau cegah kami dari bergunjing. Sering kami melakukannya. Engkau cegah kami dari berdusta. Sering kami melakukannya ya Allah. Ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Padamu kami berlindung. Padamu kami memohon. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami. Agar dapat ma'rifah. Agar dapat mencintaimu ya Allah. Karuniakan kami yang meladuni. Ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan mereka orang-orang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allahumma yasya'u wa yuzbitu indahumul kitab. Telah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapus tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semangat kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah. Untuk buat kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho. Jauhkan dari setan, jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersabar setiap langkah hidup kami di jalan. Alhamdulillah quwwata illa bika, walhamdulillah quwwata illa bika, walhamdulillah quwwata illa bik. Ilahana ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Bekal kami ibadah kepada-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, ya Allah, untuk kami ibadah kepada-Mu, untuk kami sedekah, untuk kami menolong orang-orang yang susah, untuk membayar zakat, untuk membayar sedekah, untuk memberikan manfaat untuk orang yang banyak, ya Allah. Berikan, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ya adadi anwa'i rizqi wa maftuha. Ya basitul ajab sutul kalimanya buguri hisab.
أبسط علينا رزقا واسعا حلالا أبسط علينا رزقا واسعا حلالا من كل جهة من زين بك بكرمة مخلوق بمهدي برika wa karomika ya Rahman ilahana. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Anta syafi ya Allah. Anta syafi la jibra jibra kasifu anil sakum. Ilahana ya Allah. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus, yang niatnya untuk ibadah kepada Engkau. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, dan seluruh keturunan-keturunan kami, orang-orang yang saleh-saleh, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jadikan diri orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, dengan segala kekotoran jiwa kami. Mohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah semua permohonan kami. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Bikaramati Abu Ya Fujar Ibrahim, bikaramati Abu Ya Fujar Ibrahim, bikaramati Abu Ya Iming Bunyamin, bikaramati Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abu Yahidi alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahidi alaihi salam, bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizil hakim, birahmati aliyil azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati salamul mu'min, birahmati muhaiminul aziz, birahmati musawirul hakim, birahmati sami'ul alim, birahmati basirus sadiq, birahmati alamul ghuyub, birahmati raziqur razak, birahmati khuliqul bari, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa adila huntihi wa ridha nafsihi wa jinata rizmuri kalimatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ja'far Ibrahim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.